Saudara, perebutan suara di lumbung suara terbanyak di Pilpres 2024 kini makin sengit. Di kandang banteng yakni Jawa Tengah, kini beralih suara kader PDIP yaitu Ganjar Pranowo yang mulai bergeser ke Prabowo Subianto dan secara perlahan ke Anies Baswedan. Jawa Tengah kandang banteng. Inilah yang selama ini dipercaya PDI Perjuangan dengan realita pada setiap pemilu sejak masa reformasi. Bila dilihat sejarahnya, julukan ini tidak salah. Dari pemilu 2004 sampai 2019, PDI Perjuangan senantiasa nomor 1 di Jawa Tengah. Dari puluhan sampai menyusut ke belasan peserta pemilu, suara PDI Perjuangan konsisten di nomor 1 meski mengalami pasang surut. 2004 dengan 24,9%, lalu turun di 2009 dengan 21,9% dan kembali turun 18,14%. Lalu naik lagi pada 2019 dengan 21,32%. Di pemilihan gubernur pun, Jawa Tengah senantiasa diwakili oleh kader PDI Perjuangan. Sebut saja awalnya Bibit Waluyo yang kemudian dikalahkan kader banteng juga Ganjar Pranowo pada 2013. Dan sang petahana Ganjar juga menang lagi di 2018. Tapi di Pilpres 2024, julukan kandang banteng rentan digugat. Sejak suara Ganjar turun di Desember 2023, 2 bulan jelang pemungutan suara Pilpres 2024 menurut survei Litbang Kompas. Suara Ganjar pada Agustus 2023 masih 62%. Lalu pada Desember 2023 hilang hampir separuhnya menjadi 31,6%. Suara ini berpindah sebagian ke Capres Prabowo Subianto yang pada Agustus 2023 di 19,6%, namun pada Desember bertambah menjadi 29,6%. Sementara suara buat Anies Baswedan juga bertambah dari 1,6% menjadi 4,1% pada Desember 2023. Masih ada suara yang pada Agustus sudah memilih Ganjar, kini tak bersikap pada Desember. Lalu, mengapa Jawa Tengah yang diperebutkan? Sebetulnya tak cuma Jawa Tengah yang menjadi target, tapi seluruh provinsi di Pulau Jawa yang jadi lumbung suara terbanyak menurut data Komisi Pemilihan Umum. Pada data KPU, suara di Jawa Tengah ada 28,2 juta pemilih, atau lebih dari 13% dari total pemilih nasional sebanyak 204,8 juta pemilih. Suara ini ada di peringkat 3 terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Tak heran bila klaim-klaim dan tekad merebut simpati demi suara sebanyak-banyaknya di provinsi ini terjadi antar 3 pasang Capres-Cawapres 2024. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, optimistis bisa merebut banyak suara di Jawa Tengah. Anies menyebut Jawa Tengah bukan hanya kandang milik satu partai saja. Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Mungkin ada beberapa kabupaten yang sangat didominasi oleh satu partai, tapi bukan satu provinsi didominasi oleh satu partai. Kalau lihat ini banyak sekali. PKB itu punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jawa Tengah. Jadi kami makin optimis kok dari perjalanan beberapa hari ini bahwa keinginan perubahan itu kuat sekali. Capres Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto juga yakin merebut suara yang banyak di Jawa Tengah. Kalau klaim kan sah, semua orang boleh klaim ya. Insya Allah nanti kita lihat. Dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang 2 periode jadi gubernur Jawa Tengah mengklaim masih berjaya di wilayah yang pernah dipimpinnya. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam. Lalu, seberapa serius target para kontestan? Yang sedang di atas angin, Prabowo Gibran, menurut tim suksesnya, berpatokan mendapat suara hingga separuh atau 50%. Pencalonan dari Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo otomatis menaikkan angka daripada pemilih di Jawa Tengah. Kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap Pak Jokowi 80%, dan saya kira peningkatan yang dilakukan oleh survei Kompas itu masih belum maksimal. Targetnya kita memenangkan di Jawa Tengah.
Kalau dari kami bisa 50% itu sesuatu hal yang sudah bagus. 2019 juga Pak Prabowo itu mempunyai modal 22%. Tim Anies Muhaimin juga percaya diri bisa mencuri suara hingga 40% di Jawa Tengah. Nah, bagi pasangan Amin, justru kami hari ini lebih percaya diri karena memang tema yang Amin bawa, tema perubahan berbeda dengan dua pasang paslon yang ada. Waktu pilkada di Jawa Tengah, Pak Sudirman Said dan Bu Ida Fauzia yang diusung kebetulan memang Gerindra bareng kita, Gerindra, PKB, dan PKS, itu suara Pak Dirman 41%. Oke. Nah, oleh sebab itu kami tentu mentargetkan ya kurang lebih antara 30-40%. Sementara buat Ganjar Mahfud, mempertahankan suara mayoritas Jawa Tengah kini sedang dipertaruhkan. Juga jagoan-jagoan kami di Jawa Tengah seperti Pak Bambang Pacul di Yogyakarta, Ibu Nesti. Nah, ini juga bekerja keras terus-menerus, tiada henti, dan bahkan kita melihat animo masyarakat juga mengarah ke kita. Minat-minat masyarakat yang tadinya juga belum memilih PDIP pun juga menambah. Gitu. Jadi semua masih bisa diperdebatkan. Kami merasa ini masih lahannya kami secara mayoritas, tetapi tentu tidak membuat kami lengah dan tetap aja masukan-masukan dari hasil survei itu tetap menjadi masukan dan evaluasi tentu. Pembuktian kini yang ditunggu. Jurus apa yang dilancarkan untuk mencuri suara di tempat yang dalam 20 tahun terakhir dijuluki kandang banteng alias lumbung suara PDI Perjuangan. Apakah Ganjar dan PDI Perjuangan bisa mempertahankan dominasinya? Atau kini harus berbagi dengan Prabowo dan Anies Baswedan?